teknik yang berguna di dalam di dalam desain sistem operasi adalah pertama itu hiding the hardware. Kita mengetahui bahwa hardware ini merupakan hal yang paling penting di dalam sistem operasi, dalam sistem komputer, di mana jangan sampai hardware kita itu diambil alih oleh user lain gitu ya. Kemudian indirection, tidak harus langsung menggunakan penggunaan hardware secara langsung. Traceability, di mana coding yang dibuat di dalam sistem operasi bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Reentrancy, bisa masuk ke beberapa user sekaligus. Dan ini yang terpenting adalah brute force. Ini maksudnya itu memasukkan password secara berulang-ulang dengan menggunakan karakter yang acak maupun karakter yang diambil dari dictionary atau kamus. Kemudian mengecek for error first, kita melakukan pengecekan untuk masalah kesalahan ataupun error yang muncul. Jika ada yang muncul yang error, langsung di terminate sistem operasinya. Atau dikatakan blue screen update lah kalau di Windows. Hiding the hardware, CPU dependent conditional compilation seperti ini bentuknya. Ada proc table, sini ada mengacu kepada pointer processing table. Kalau tabel P++, P lebih kecil, proc PID sama dengan PID dipindahkan nilai proc PID-nya ke proc PID. 11 break, jika sudah ketemu di break. Nah, ini di sini untuk penggunaannya itu untuk hiding the hardware, apakah kita menggunakan 32 bit atau Pentium atau menggunakan Spark yang 64 bit. Pentium word length 32, tab depth integer register, and if word length 64, tab depth loop register and if. Ini word length dependent conditional compilation. Jadi di sini tergantung jika CPU-nya Pentium data dia menggunakan 32 bit, kalau Spark menggunakan 64 bit. Kinerja atau performance, kenapa sih suatu sistem operasi itu lambat? Biasanya disebabkan oleh penggunaan hardware di disknya itu terlalu penuh sehingga memperlambat sistem. Umumnya seperti itu, tapi bisa jadi karena memang biarpun hard disknya kosong penuh, ternyata memang sistem operasinya tidak didukung oleh perangkat keras yang sesuai, yang sudah direkomendasikan. Apa yang bisa dioptimalisasi, what should be optimized? Optimalisasi itu bagaimana caranya meningkatkan kecepatan di dalam menjalankan sistem operasi. Salah satu contohnya umpamanya gitu, merubah hard disk menjadi SSD atau menambahkan RAM-nya menjadi RAM yang lebih besar. Ada istilahnya pertukaran antara space dan time. Jadi semakin besar space yang digunakan, time yang untuk melakukan loadingnya itu semakin besar pula. Jadi jangan sampai penggunaan space hard disknya itu terlalu besar sehingga menyebabkan waktu untuk melakukan operasi program tersebut menjadi lambat. Kemudian yang terpenting kita menggunakan caching. Dia menyimpan data sementara ke dalam memori. Biasanya sih di dalam memori atau RAM. Hence ini artinya trik cepat atau bantuan. Ada lagi exploiting locality. Jadinya kita menggunakan resources yang ada secara maksimal yang di komputer lokal. Optimize the common cache. Jadi banyak program yang biasa kita gunakan, kita optimalisasi dengan cara memindahkannya ke SSD atau juga memindahkannya ke dalam RAM. Space time trade-off seperti ini. Byte content 8 bit, count byte segini, loop seperti ini, byte size-nya ini lebih kecil dari byte size. If the bits is 1, add to count, return sum, itu penjumlahannya. Count plus ini. Nah, ini procedure for counting bits in byte, dihitung bits-nya itu dalam satu byte itu berapa. Yang ini makro to count the bits. Nah, ini dalam bentuk makro itu perhitungan berdasarkan bahasa pemrograman yang lebih simpel. Nah, ini tabel lookup. Ini diambil dari lookup-nya, dari lookup tabelnya seperti apa.
Nah, ini space time trade-off seperti ini, tidak ada satu gambar. Uncompressed image with 24 bit per pixel with the palette di sini ya, 3813. Ini uncompressed image seperti ini, 3813, ada bit pertama itu 3, byte kedua itu 8, byte ketiga itu 13. Jadi 24 bits. Satu byte itu ada 8 bit. Di sini ada 3 byte. Nah, ini 24 bit. Biasanya mengacu kepada 3 ini mengacu ke red, ke green atau 8, blue itu 13. Ini mengacu ke RGB. Oh, bentuknya seperti ini, 11, 6443, 43, 581 dan seterusnya. Nah, ini bentuk dari, ini di stacknya itu seperti ini. Ini jika di memori datanya dalam bentuk 24 bit. Ini tumpukan stacknya seperti ini. Caching, itu lookup user in the box yang tadi di gambar sebelumnya mengenai data di dalam directory. Membaca inode-nya for the root directory inode 1. Di sini mengakses dari pointing dari lokasi si datanya yang ada di driver user AST-mbox. Kemudian baca root directory-nya, read the inode for USR seperti ini, inode 6, kemudian user directory block 32, read inode USR AST di sini, inode 26, read the user AST directory block 406. Dibaca per segmennya, USR-nya dulu dibaca, kemudian di blok, kemudian di AST-nya dulu dibaca, kemudian di blok, mbox-nya dulu dibaca, kemudian di blok, baru dibuka filenya. Caching 2, part of the inode cache for figure 435. Nah, ini ada AST mbox 60, inode numbernya 60, USR-nya USR 6, user bar 45, user bar paper PS ini 85. Project management dalam element mode. Last project design merupakan desain daripada suatu project. Ini bagian dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Suatu project design biasanya sepertiganya itu planning, hanya 1/6 itu coding, 1/4-nya itu settingnya, 1/4-nya lagi sistem setting. Setengah ini sepertiga tambah 1/6, ini sudah setengahnya. Jadi utamanya untuk planning 2 kali lipat daripada coding. Satu modul testing, sistem testing. People dan time not interchangeable. Orang dan waktu tidak bisa ditukar. Pekerjaan tidak semuanya itu bisa diparalelkan. Beberapa pekerjaan harus bisa dibagi-bagi menjadi angka yang besar di dalam modul. Debugging is highly sequential. Debugging itu biasanya prosesnya itu secara berurut atau sequential. Struktur tim di dalam pembuatan sistem operasi seperti ini: chief programmer, copilot, administrator, editor, sekretari, program clerk, toolsmith, tester, language layer. Part-timer who can advise the chief programmer on the language di sini untuk masalah bahasa pemrogramannya. Penggunaan bahasa yang ada di sistem operasi. Chief programmer dia membuat desain arsitekturnya, kemudian menulis codingnya. Copilot help the chief, dia ada copilot yang membantu chief programmer. Ada administrator, dia melakukan orang, biaya, space, waktu, areanya, peralatannya, laporan dan lain sebagainya. Editor, dia mengedit dokumentasi, mana bagian harus ditulis oleh si chief programmer atau si pembuat pemrograman. Sekretaris, administrator, and editor is not a secretary. Setiap ini dibantu oleh administrator, editor dibantu oleh sekretari. Program clerk maintain the code and documentation chief. Dia membuat codingnya, kemudian melakukan pengumpulan dokumentasi.
Toolsmith provide any tool chief programmer need. Dia menyediakan peralatan atau perangkat yang dibutuhkan oleh chief programmer sesuai kebutuhan chief programmer ini. Tester dia melakukan pengetesan codingnya, di mana language layer ini yang memberi masukan oleh si chief pemrograman mengenai bahasa yang digunakan di dalam sistem bahasa yang digunakan di dalam program sistem operasi. Nah, ini traditional software design progress in stage, dia biasanya menggunakan waterfall, perencanaan, pembuatan di tes modul, tes sistem, kemudian deploy, diantarkan. Atau yang di sini analisa our system that does nothing starting on day one. Dan program kita buat dummy prosedur. Bikin prosedur dummy yang kosong. Tren di dalam sistem operasi adalah virtualisasi, di mana dia seolah-olah bekerja ke dalam sistem operasi yang berbeda. Atau juga kita bisa meletakkan software tersebut, sistem operasi tersebut ada di cloud atau di server, di luar daripada komputer desktop. Multi-core chip, di mana di dalam perkembangan dari si mikroprosesor ini sudah ada 2 core, 3 core, 4 core, dan seterusnya. Dan juga bahkan di dalam perangkat VGA itu banyak core-nya dibandingkan dengan CPU, jauh lebih banyak menggunakan core VGA. Large address space operating system, dibutuhkan ruangan untuk pengalamatan di dalam sistem operasi. Dan terpenting trennya itu networking, jaringan, sistem paralel dan juga terdistribusi. Kemudian multimedia, kita bisa berinteraksi dalam bentuk video, suara, gambar, dan lain sebagainya. Tray power komputer atau dikenal dengan istilahnya itu laptop ataupun notebook. Embedded system, karena sistem itu mengacu menggunakan Raspberry Pi, jadi perangkat yang lebih ringan dan mudah, yang biasanya kadang-kala ditambahkan dengan sensor tertentu, sensor. Kalau sensor NOT ini lebih ringkas daripada embedded system, di mana hanya terdiri dari sensor, dia mengirimkan data saja. Ini virtualisasi, di mana di dalam satu, sebelumnya dijelaskan mengenai dalam satu PC itu ada Windows, ada Linux beberapa, dan juga OS yang lainnya. Ini ada hypervisor dan hardware-nya. Kemudian